Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ari Wahyuni dengan NIM 1915091011 kelas SI 2B, Prodi Sistem Informasi, semester 2, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman dan struktur data, di mana pada soal ini diminta untuk membuat sebuah program dengan memanfaatkan konsep linked list atau array of struct. Program tersebut akan menyimpan data mata kuliah berupa kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Fasilitas atau fitur yang harus ada dalam program tersebut, terdapat 12 fitur yang dapat dijalankan pada program tersebut, di antaranya yang pertama yaitu menambahkan mata kuliah di belakang, yang kedua menambahkan mata kuliah di depan, yang ketiga menghapus data mata kuliah di depan, yang keempat menghapus data mata kuliah di belakang. Yang kelima, menghapus data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Yang keenam, mencari serta menampilkan data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Yang ketujuh, menampilkan jumlah data atau mata kuliah yang tersimpan. Yang kedelapan, menampilkan seluruh data mata kuliah yang tersimpan. Yang kesembilan, mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dari data mata kuliah yang tersimpan dan menampilkan data mata kuliah tersebut. Yang ke-10, menampilkan daftar mata kuliah yang tidak lulus dengan batas nilai kelulusan diinputkan. 11, menampilkan rata-rata nilai dari semua data mata kuliah yang tersimpan. Yang ke-12, menghapus semua data atau reset data. Kemudian, aturan atau catatan yang harus diperhatikan yang dapat dijalankan dari program tersebut, yaitu kode mata kuliah yang dimasukkan tidak boleh sama. Kemudian, nilai merupakan bilangan bulat yang berada pada rentang 0 sampai 100. SKS dengan jumlah 1, 2, atau 3. Kemudian memperhatikan error checking, misalnya saat mencari dan data tidak ditemukan, atau menginput kode mata kuliah yang sama, menginput nilai lebih dari 100, dan yang lainnya. Yang terakhir, program dapat diimplementasikan menggunakan array of struct, single linked list, atau double linked list. Di sini, saya akan menggunakan konsep single linked list. Baik, langsung saja kepada penjelasan source code. Di sini, pada bagian header, menggunakan header stdio, stdlib, dan string. Kemudian, pada deklarasi struct dengan nama tnode, yang di dalamnya terdapat beberapa data. Yang pertama yaitu ada kode mata kuliah, SKS, nilai dengan tipe data integer, dan nama mata kuliah dengan tipe data char. Kemudian, pendeklarasian tnode memiliki pointer head, di mana fungsi init merupakan fungsi penginisiasikan head sama dengan 0. Kemudian isEmpty ini dengan tipe data integer merupakan fungsi untuk mengecek apakah ada data atau tidak. If head sama dengan 0, maka akan di-return 1. Itu merupakan kondisi true. Dan else akan di-return 0. Kemudian, ada fungsi insert depan, di mana pada fungsi ini
untuk menambahkan data di depan. Pada fungsi insert depan ini memiliki parameter kode matkul new, SKS new, nilai new dengan tipe data integer, dan nama mata kuliah new dengan tipe data char. Kemudian, T-Node memiliki pointer baru, di mana baru sama dengan malloc atau berfungsi untuk mengalokasikan memori dengan tipe data struct dengan nama T-Node. Baru menunjuk kode mata kuliah menjadi kode matkul new, kemudian string copy, baru nama mata kuliah, nama matkul kuliah new. Kemudian baru menunjuk SKS menjadi SKS new, baru menunjuk nilai menjadi nilai new. Kemudian if is empty sama dengan 1, maka head sama dengan baru next sama dengan 0. Jika else, maka baru next sama dengan head, maka head menjadi baru. Maka tampilan yang muncul yaitu data berhasil ditambahkan. Kemudian pada fungsi insert belakang, di mana pada fungsi ini berfungsi untuk menambahkan data di belakang yang memiliki parameter kode matkul new, SKS new, nilai new dengan tipe data integer, dan nama mata kuliah new dengan tipe data char, di mana T-Node memiliki pointer baru dan bantu. Baru sama dengan mengalokasikan struct dengan nama T-Node. Baru menunjuk kode mata kuliah menjadi kode mata kuliah new, kode matkul new, kemudian string copy, baru nama mata kuliah, nama matkul kuliah new. Baru menunjuk SKS menjadi SKS new, baru menunjuk nilai menjadi nilai new. Kemudian if is empty untuk mengecek kondisi. Jika sama dengan 1, maka head sama dengan baru, head next sama dengan 0. Else, bantu head. While, bantu next tidak sama dengan 0, bantu sama dengan bantu next. Kemudian fungsi ini akan dijalankan dan tampilannya yaitu data berhasil tambahkan ketika kondisi tersebut dapat dijalankan. Kemudian pada hapus depan. Fungsi hapus depan ini untuk menghapus data di depan, di mana T-Node memiliki pointer hapus dan data. If is empty sama dengan 0, if hapus next tidak sama dengan 0, maka hapus sama dengan head sama dengan head next, maka data sama dengan hapus. Kemudian fungsi ini dijalankan, maka free sama dengan hapus. Kemudian else, fungsi ini akan dijalankan, maka data sama dengan head sama dengan 0. Else, tampilannya yaitu data masih kosong. Baik, selanjutnya yaitu void hapus belakang, di mana fungsi ini berfungsi untuk menghapus data di belakang. T-Node memiliki pointer hapus, bantu, dan data. Jika kondisi sama dengan 0, maka dikondisikan if head next tidak sama dengan 0, maka bantu sama dengan head. Di sini saya menggunakan perulangan while, di mana while dengan kondisi while jika pointer next pada node selanjutnya, yaitu yang ditunjukkan pada bantu next tidak sama dengan 0, maka program akan menjalankan bantu sama dengan bantu next.
Kemudian potongan program akan dijalankan, yaitu hapus sama dengan bantu next. Maka data sama dengan hapus. Maka node selanjutnya bantu next sama dengan 0. Di mana data yang akan dihapus yaitu ditampilkan berupa list data, kode matkul, nama matkul, SKS, nilai. Dan untuk menghapus data yang akan dihapus ini akan memanggil fungsi free sama dengan hapus. Jika else, maka data sama dengan head. Maka tampilan akan ditampilkan data yang akan dihapus dan head sama dengan 0. Dan jika else atau data masih kosong, maka tampilan akan seperti berikut ini. Kemudian, fungsi hapus data sesuai dengan kode matkul. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data sesuai dengan kode matkul, di mana tnode memiliki pointer hapus, bantu, dan data, di mana terdapat tipe data integer D untuk menginisiasikan data, pointer data, di mana tampilan yang ditampilkan pada fungsi ini yaitu masukkan kode mata kuliah yang akan dihapus. Kemudian, jika kondisi sama dengan 0, maka dikondisikan if head kode mata kuliah sama dengan dihapus. Hapus menjadi head, kemudian data sama dengan hapus, head sama dengan head menuju next. Di mana tampilan yang akan ditampilkan ketika data akan dihapus itu ditemukan, yaitu data yang di-search ditemukan, kode mata kuliah, SKS, nilai, dan nama mata kuliah. Untuk menghapus data yang di-search tersebut, maka fungsi yang akan dipanggil yaitu free hapus. Kemudian di return, maka bantu sama dengan help. Bantu head, maka di sini saya menggunakan perulangan while, di mana bantu next tidak sama dengan 0. If bantu next menunjuk kode mata kuliah sama dengan dihapus, maka fungsi yang atau tampilan yang ditampilkan yaitu data yang di-search ditemukan, kode mata kuliah, SKS, nilai, nama mata kuliah. Maka untuk menghapus data tersebut, maka dipanggil fungsi free hapus. Kemudian, jika data tidak ada di dalam list, maka akan muncul tampilan data tidak ditemukan di dalam list. Jika if else, maka data masih kosong. Kemudian, fungsi tampil jumlah data, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan jumlah data yang ada pada list, di mana terdapat pointer bantu dan tipe data integer jumlah, di mana bantu sama dengan head dan jumlah sama dengan 0. Perulangan dilakukan jika jumlah diinkremen atau jumlah akan terus bertambah. Maka bantu sama dengan bantu next. Dan perulangan while bantu tidak sama dengan 0, maka tampilan yaitu jumlah data. Selanjutnya yaitu fungsi search, di mana pada fungsi ini digunakan untuk mencari data yang dicari oleh user,
di mana T-node memiliki pointer bantu dan pointer data, di mana bantu sama dengan head dan terdapat tipe data integer, yaitu ketemu sama dengan 0, dan search data, di mana tampilan yang ada yaitu kode mata kuliah yang di-search. Kemudian pengkondisian if sama dengan 0, maka akan dilakukan if search data sama dengan bantu menunjuk kode mata kuliah, maka data menjadi atau sama dengan bantu. Maka yang ditampilkan yaitu data ditemukan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai. Jika ketemu sama dengan 1. While, perulangan while, bantu tidak sama dengan 0. Maka, if ketemu sama dengan 0, maka tampilan data tidak ditemukan. Selanjutnya, yaitu fungsi display, di mana pada fungsi ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan pada list, di mana T-node memiliki pointer bantu sama dengan next. Bantu sama dengan head. Kemudian, kondisi if sama dengan 1, maka tampilan atau printf list kosong. Di return else, maka tampilkan list data. Dan perulangan while, bantu tidak sama dengan 0, maka tampilkan nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, dan nilai. Maka indeks di increment akan terus bertambah. Maka bantu sama dengan bantu next. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan fungsi maksimum minimum, di mana pada fungsi ini berfungsi untuk menampilkan nilai maksimum dan nilai minimum. T-node memiliki pointer bantu, pointer min, pointer max. Bantu head, min sama dengan bantu, max sama dengan bantu. Perulangan dilakukan jika bantu nilai lebih dari maksimal nilai. Max sama dengan bantu. Jika bantu nilai kurang dari min nilai, maka min sama dengan bantu. While, perulangan while, bantu tidak sama dengan 0. Maka data yang ditampilkan yaitu data mata kuliah terkecil, data mata kuliah terbesar dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi mata kuliah tidak lulus, di mana fungsi ini untuk menampilkan mata kuliah yang tidak lulus, di mana T-node memiliki pointer bantu dengan jumlah tipe data integer. Jumlah sama dengan 0, bantu menjadi head, maka ditampilkan daftar mata kuliah yang tidak lulus. Perulangan dilakukan jika if bantu nilai kurang dari nilai, maka yang ditampilkan yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Perulangan while, maka bantu tidak sama dengan 0. Jika jumlah kurang dari 1, maka yang ditampilkan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus. Selanjutnya, yaitu fungsi rata-rata nilai, di mana fungsi ini digunakan untuk mencari rata-rata nilai. T-node memiliki pointer bantu, di mana jumlah bertipe data integer, total dengan tipe data integer, rata dengan tipe data float. Perulangan akan dilakukan jika total sama dengan total plus bantu nilai, di mana jumlah di increment
akan jumlah terus bertambah. Maka perulangan while bantu tidak sama dengan 0. Rata sama dengan total dibagi jumlah. Maka yang ditampilkan yaitu rata-rata nilai. Kemudian, fungsi reset data, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus seluruh data yang tersimpan, di mana T-node memiliki pointer bantu, pointer reset. Bantu sama dengan head next. Jika bantu tidak sama dengan 0, maka perulangan yang dilakukan reset sama dengan bantu, bantu menjadi bantu next, free reset atau fungsi ini dipanggil untuk menghapus seluruh data yang tersimpan. Maka perulangan while, bantu tidak sama dengan 0, maka head sama dengan 0. Maka yang ditampilkan yaitu data berhasil di-reset, artinya seluruh data yang tersimpan sudah terhapus. Kemudian, check matkul, di mana check matkul ini memiliki tipe data integer digunakan untuk mengecek kode mata kuliah, di mana T-node memiliki pointer bantu. Perulangan while, bantu tidak sama dengan 0, jika bantu menunjuk kode mata kuliah sama dengan matkul, maka di return 1. Di mana cek kode matkul ini digunakan untuk mengecek agar tidak ada kode mata kuliah yang sama. Jika terdapat kode mata kuliah yang sama, maka user diminta untuk menginputkan ulang kode yang berbeda. Selanjutnya, yaitu cek rentang nilai, di mana cek rentang nilai ini memiliki tipe data integer. Kondisi ini digunakan untuk mengecek rentang nilai, di mana T-node memiliki pointer bantu. Jika nilai lebih dari 100, maka di return 1. Di mana dalam kondisi ini, user diminta untuk memasukkan nilai rentang 0 hingga 100. Jika user memasukkan nilai lebih dari 100, maka user akan diminta untuk menginputkan ulang nilai yang rentang nilainya 0 hingga 100. Kemudian, cek rentang SKS memiliki tipe data integer. Digunakan untuk mengecek kondisi jumlah SKS, di mana T-node memiliki pointer bantu. Jika SKS lebih dari 3, maka di return 1. Jika jumlah SKS yang diinputkan oleh user lebih dari 3, maka user diminta untuk menginputkan ulang jumlah SKS rentang 1 sampai 3. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan main program, di mana main program ini memiliki tipe data integer, di mana pada penginisiasian ini mendeklarasikan menu, kode matkul, SKS, nilai, batas lulus yang memiliki tipe data integer dan nama memiliki tipe data char. Di mana perulangan do while ini akan terus berulang sehingga nanti terdapat sebuah kondisi yang mengharuskan fungsi ini untuk selesai dijalankan. Nah, pada tampilan utama ini merupakan tampilan program pengelolaan data mata kuliah, yang dimana terdapat 13 menu yang dapat dijalankan program ini, di mana pada menu pertama yaitu tambahkan data di depan, yang kedua tambahkan data di belakang, yang ketiga hapus data di depan, yang keempat hapus data di belakang, yang kelima hapus data sesuai kode mata kuliah, yang keenam tampil jumlah data, yang ketujuh search data, yang kedelapan display data, yang kesembilan cari nilai maksimum dan nilai minimum, yang ke-10 data mata kuliah yang tidak lulus, yang ke-11 nilai rata-rata mata kuliah, 12 reset data atau menghapus seluruh data, 13 keluar atau close program. Nah, printf
tampilan ini di mana user diminta untuk memasukkan atau menginputkan menu pilihan yang akan dijalankan. Kemudian, switch menu. Di dalam switch menu ini terdapat 13 case yang bisa menampung atau masing-masing yang digunakan untuk memanggil fungsi dari menu yang tersedia pada program tersebut. Pada case 1, digunakan untuk memanggil fungsi insert depan, di mana pada insert depan, user diminta untuk masukkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai, di mana kondisi ini digunakan untuk mengecek kode mata kuliah, di mana kode mata kuliah yang diinputkan oleh user tidak boleh sama. Jika sama, maka user diminta untuk menginputkan ulang kode mata kuliah yang berbeda. Kemudian, kondisi untuk mengecek rentang SKS. Jika user menginputkan jumlah SKS lebih dari 3, maka user diminta untuk memasukkan jumlah SKS, rentang jumlah SKS tersebut, yaitu 1 sampai 3. Kemudian, kondisi cek rentang nilai, di mana user diminta untuk menginputkan nilai dari 0 sampai 100. Jika user menginputkan nilai lebih dari 100, maka user diminta untuk memasukkan kembali nilai yang rentang nilainya 0 hingga 100. Maka, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka fungsi insert depan akan dijalankan. Kemudian, pada case 2, digunakan untuk memanggil fungsi insert data di belakang. Sama seperti insert di depan, terdapat kondisi cek mata kuliah, agar tidak terdapat mata kuliah yang sama. Maka dari itu, jika user menginputkan data mata kuliah yang sama, maka user diminta untuk memasukkan kembali kode mata kuliah yang berbeda. Kemudian, kondisi cek rentang SKS, di mana user diminta untuk memasukkan jumlah rentang SKS 1 sampai 3 atau jumlah SKS tidak boleh lebih dari 3. Selanjutnya, kondisi untuk cek rentang nilai. Kondisi untuk mengecek rentang nilai ini, user diminta untuk tidak boleh menginputkan lebih dari 100. Jika user menginputkan lebih dari 100, maka diminta untuk menginputkan kembali nilai rentang nilainya 0 hingga 100. Kemudian pada case 3, yaitu digunakan untuk memanggil fungsi hapus depan. Dan pada case 4, digunakan untuk memanggil fungsi hapus belakang. Dan pada case 5, yaitu memanggil fungsi hapus data sesuai kode mata kuliah. Kemudian, pada case 6, jika terdapat sebuah kondisi, jika kondisi 0, maka yang ditampilkan yaitu data kosong. Jika data sudah ditambahkan, maka fungsi yang dijalankan yaitu tampil jumlah data. Kemudian, pada case 7, jika kondisi kosong atau 0, maka ditampilkan yaitu data kosong. Jika data sudah ditambahkan, maka fungsi yang dijalankan yaitu search. Kemudian, case 8, yaitu digunakan untuk memanggil fungsi display. Case 9, terdapat kondisi jika kondisi 0, maka yang ditampilkan data kosong. Jika kondisi
sudah ditambahkan data, maka fungsi yang dijalankan yaitu fungsi maksimum minimum. Kemudian, case 10. Jika kondisi sama dengan 0 atau masih kosong, maka yang ditampilkan data kosong. Jika data sudah ditambahkan, maka user terlebih dahulu disuruh untuk menginputkan data batas kuliah. Masukkan batas lulus, di mana batas lulus ini digunakan untuk menentukan apakah mata kuliah tersebut lulus atau tidak. Kemudian, case 11. Jika kondisi kosong, maka data yang ditampilkan data kosong. Jika data sudah ditambahkan, maka fungsi yang dijalankan yaitu rata-rata nilai. Case 12. Jika kondisi masih kosong, maka ditampilkan atau dipanggil fungsi reset data. Jika data sudah ditambahkan, maka data direset. Tetapi jika data belum ditambahkan, maka ditampilkan data kosong. Kemudian case 13 merupakan sebuah case digunakan untuk memanggil fungsi keluar atau close program, di mana terdapat sebuah tampilan seperti berikut ini, yaitu terima kasih. Default, jika user memasukkan atau menginputkan pilihan yang tidak tersedia pada menu, maka akan muncul tampilan maaf, inputan tidak ada dalam menu. Maka perulangan while menu tidak sama dengan 13, maka di return 0 atau false. Saya akan menjalankan atau run program yang telah saya buat. Ini merupakan tampilan utama dari program yang saya buat, yaitu program pengelolaan data mata kuliah, di mana terdapat 13 menu yang dapat dijalankan oleh user, di mana saya akan mencoba untuk menginputkan pilihan di luar dari menu yang tersedia. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini, yaitu maaf, inputan tidak ada dalam menu. Maka dari itu, user harus menginputkan menu yang tersedia pada program ini, yaitu saya akan memilih pilihan yang pertama, pilihan 1, yaitu input data di depan atau insert depan, di mana saya akan memasukkan kode mata kuliah. Nama mata kuliah, kemudian jumlah SKS. Jika saya inputkan 4, maka yang akan muncul yaitu tampilan jumlah SKS tidak boleh lebih dari 3. Maka dari itu, user harus menginputkan jumlah SKS rentang dari 1 sampai 3. Maka saya akan menginputkan 3. Dan masukkan jumlah nilai. Masukkan nilai, saya coba menginputkan 101. Dan yang muncul tampilan nilai tidak boleh lebih dari 100. Maka dari itu, user harus menginputkan nilai rentang 0 hingga 100. Di sini saya akan menginputkan 60. Maka data berhasil ditambahkan. Saya akan mencoba menginputkan kembali insert depan sesuai dengan rentang data yang harus diinputkan. Saya masukkan kode mata kuliah 19213, nama mata kuliah, jumlah SKS, nilai, maka berhasil ditambahkan dan saya coba untuk menjalankan program pilihan 2, yaitu menambahkan data di belakang. Saya akan menginputkan kode mata kuliah 19214. Nama mata kuliah, kemudian SKS,
dan nilai. Maka data berhasil ditambahkan. Dan saya mencoba untuk menginputkan satu lagi untuk menambahkan data di belakang. Saya menginputkan kode mata kuliah dengan mata kuliah 19212. Maka yang akan muncul yaitu kode mata kuliah tidak boleh sama. Maka dari itu, user akan diminta untuk masukkan ulang kode mata kuliah yang berbeda. Saya di sini memasukkan 19211. Dan nama mata kuliahnya yaitu, kemudian jumlah SKS 3, nilai, maka data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, saya coba untuk menjalankan menu 6, yaitu tampil jumlah data. Maka jumlah data yang tersimpan yaitu 4. Kemudian, saya akan men-search data, maka saya akan menginputkan 7. Kode mata kuliah yang ingin saya cari atau search yaitu 19211. Maka yang muncul yaitu data ditemukan. Kode mata kuliah 19211, nama mata kuliah pemrograman, SKS 3, dan nilai 75. Selanjutnya, saya ingin menjalankan program atau menu pilihan 8, yaitu display data. Maka data yang tersimpan, seluruh data yang tersimpan yaitu jumlahnya ada 4, di mana dengan nama mata kuliah database, arsitektur, analisis proses, dan pemrograman. Kemudian, setelah itu saya ingin menjalankan menu 9, yaitu mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Maka yang akan muncul yaitu data mata kuliah nilai terkecil, yaitu dengan kode mata kuliah 19212, nama mata kuliah arsitektur, SKS 3, nilai 60, dan data mata kuliah terbesar dengan kode mata kuliah 19211 dengan nama mata kuliah pemrograman, jumlah SKS 3, dan nilai 75. Setelah saya mencoba menu 9, saya di sini akan mencoba menu 10. Yaitu di sini untuk menentukan mata kuliah yang tidak lulus, maka user diminta untuk memasukkan batas lulus, di mana batas lulus yang akan saya inputkan yaitu 80. Maka yang daftar mata kuliah yang tidak lulus, maka muncul 4 data tersebut, karena 4 data tersebut memiliki nilai lebih kecil dari batas nilai yang ditentukan, sehingga daftar mata kuliah yang tidak lulus dengan kode mata kuliah 19213, dengan kode mata kuliah 19212, kode mata kuliah 19214, dan kode mata kuliah 19211. Kemudian, setelah saya mencoba menjalankan pilihan 10, di sini saya akan menjalankan pilihan 11. Saya ingin mengetahui rata-rata mata kuliah. Maka rata-rata nilai keseluruhan tersebut yaitu 70. Kemudian, setelah saya mengetahui nilai rata-rata mata kuliah, saya ingin melakukan hapus data di depan. Maka saya pilih atau inputkan 3. Maka kode matkul 913, nama mata kuliah database, SKS 2, nilai 72 berhasil dihapus. Kemudian, setelah saya menghapus data di depan, saya ingin menghapus data di belakang. Sebelumnya, saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah data tersebut benar terhapus atau tidak. Maka dari itu, saya ingin memilih pilihan 6. Yaitu, data tersebut sudah terhapus, maka jumlah data yang tersimpan yaitu 3. Kemudian, saya ingin menghapus data belakang. Saya pilih 4, maka data yang terhapus yaitu dengan kode mata kuliah 19211, nama mata kuliah pemrograman, jumlah SKS 3, dan nilai 75. Data berhasil dihapus. Untuk mengecek, saya ingin kembali menampilkan jumlah data. Maka data yang tersimpan yaitu jumlahnya 2. Maka dari itu, saya selanjutnya ingin
Masukkan hapus data sesuai dengan kode mata kuliah. Di sini saya menginputkan 5. Sebelum saya menghapus, maka dari itu saya harus menginputkan terlebih dahulu kode mata kuliah yang ingin dihapus. Saya akan menginputkan kode mata kuliah yang ingin dihapus, yaitu 19212. Maka data yang di-search ditemukan. Kode mata kuliah 19212, SKS 3, nilai 60, dengan nama arsitektur, berhasil dihapus. Setelah saya berhasil menghapus sesuai dengan kode mata kuliah, maka di sini saya akan melakukan reset data. Data berhasil di-reset. Untuk mengecek apakah data benar-benar telah di-reset atau tidak, saya akan kembali memilih atau menginputkan menu 6, yaitu tampil data. Maka yang muncul yaitu data kosong, karena seluruh data yang saya inputkan tadi sudah di-reset atau dihapus secara keseluruhan. Yang terakhir, saya akan menginputkan pilihan 13 untuk close program atau selesai menjalankan program yang saya jalankan. Maka akan muncul tampilan terima kasih. Baik, sekian penjelasan tentang proyek UAS, pemrograman dan struktur data. Apabila ada salah kata maupun pengucapan penjelasan dalam pembahasan proyek UAS mata kuliah pemrograman dan struktur data, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.